Jadi begini Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, seperti kebebasan berkehendak yang pertama dan kedua. Engkau dan saya sedang diberi oleh Tuhan adalah gelanggang kehidupan. Amin sampai di sini. Kita diberi gelanggang kehidupan, dan engkau dan saya sebagai manusia, umat pilihan, kita bermain di sana. Kita menjadi pemain, bukan penonton atau pemandu sorak. Jelas sampai di sini ya. Banyak orang Kristen yang tidak menyadari posisinya, dia menyadari dia hanya sebagai penonton kehidupan, dan yang bermain di gelanggang perlombaan kehidupan itu adalah pendeta dan rohaniawan. Kalau saya kan jemaat, saya kan pekerjaan saya sekuler, Pak. Saya di luar sana, saya tidak urusan dengan hal-hal gereja. Maka dari itu hidup saya tidak perlu begitu banget deh, nggak perlu lebay deh. Dan akhirnya mereka berasumsi bahwa hidup mereka adalah menjadi penonton di gelanggang kehidupan yang sudah Tuhan beri. Dan itu cilaka, saudaraku. Itu cilaka. Bahkan lagi ada yang jadi pemandu sorak. Tahu pemandu sorak? Ayo semangat Pak Stephen, semangat, pasti kamu bisa. Yes, yes, ayo Pak Stephen, pasti kamu bisa. Saya di gelanggang lari sendirian, dia pemandu sorak. Ayo, ayo, Stephen. Edian kabeh. Ini gereja kayak ngono kuwi ceritane. Banyak yang begitu. Mereka tidak menyadari bahwa engkau dan saya, mau rohaniawan, mau Anda tidak pendeta, mau Anda bukan pelayan Tuhan, Anda hanya duduk jadi jemaat, engkau dan saya tidak ke gereja sekalipun, orang di luar sana masuk di dalam gelanggang pertandingan kehidupan. Kita semua pemain, saudaraku. Poin itu tangkap dulu, paham? Oke, jangan nanti besok Jumat, apa takut baik? Ya ampun, Tuhan. Paham ya? Lanjut Bapak Ibu. Di dalam gelanggang kehidupan itu, seperti kalau kita dimugas Bapak Ibu, di Trilomba Juang, kita punya gelanggang lari, mau berapa kali terserah kita. Penampilanmu pakai baju senam keren, pakai anduk, pakai apa itu? Sumpelan kuping itu. Apa? Headset, ya, sumpelan kuping ambil. Masukin, Anda lari. Wah, keren. Anda mau lari 7 kali, 10 kali, atau mau setengah putaran jalan, ngobrolnya banyak, terserah. Tetapi engkau diberi aturan. Gas itu putarannya setembok itu, nggak boleh lebih dari itu. Sama hidupmu dan hidupku, kita dipagari dengan hukum Allah. Ada hukum Allah yang memagari kita, yang tidak boleh kita lewati sebenarnya. Bukan tidak boleh. Boleh kita lewati atau tidak kita lewati, itu adalah kebebasanmu. Paham sampai sini? Anda mau lari di luarnya Mugas, muteri taman KB itu, atau mau di dalam Mugas, terserah. Kebebasanmu sudah diberi oleh Tuhan, tetapi Tuhan kasih aturan. Kalau kamu mau benar, di dalamnya ini ringnya. Ya nak, paham ya nak? Oke, paham. Di dalam kebebasan berkehendak yang diberikan Tuhan kepada manusia, tetap Tuhan titipkan bahwa kebebasan yang kau nikmati nak, adalah kebebasan yang beresiko. Dan kebebasan yang kau nikmati nak, adalah kebebasan yang harus ada harga yang dibayar di dalamnya. Nangkep Bapak Ibu? Orang nangkep gitu Saya ulang. Iki kalau kuliah, soalnya itu nanti kalau udah, benci saya begitu-begitu. Pendetanya ngomong apa ya? Aduh, sakit hatiku. Ya, kebebasan yang Tuhan beri dalam hidupmu, saudaraku, adalah kebebasan yang beresiko. Dan harus ada harga yang dibayar di dalam kebebasan tersebut. Dan manusia tidak bisa tidak membayarnya di dalam kehendak bebas yang dia miliki. Thank you, Pastor. Terima kasih banyak. Seperti Adam Hawa, saudaraku. Kalau mereka misalnya pada waktu itu menuruti kehendak Bapa, dia tidak melakukan hal-hal yang mencoreng dan merusak tuntunan Bapa pada hari itu, pasti dia masih tetap tinggal di Firdaus hari ini.
Dan ketika dia masih tetap tinggal di dalam penurutan kehendak Allah di dalam Firdaus, pasti dia memiliki privilege untuk sering atau seringkali mereka memiliki intimacy with God lebih dalam lagi. Tetapi faktanya, saudaraku, mereka harus membayar harga atas pelanggaran mereka di dalam kebebasan mereka berkehendak. Mereka ambil buah itu, mereka mencium, dan mereka memakannya. Itu sudah melanggar apa yang menjadi tuntunan Tuhan. Jadi boleh saya katakan begini, saudaraku. Kalau engkau dan saya tidak menuruti Allah, garis bawahi kata menuruti Allah. Kalau engkau dan saya tidak menuruti Allah, berarti kita sedang melakukan tindakan yang tidak menghormati Allah. Amin. Ketika engkau dan saya tidak menghormati Allah, berarti engkau dan saya sedang melakukan tindakan yang tidak mempercayai Allah. Ketika engkau dan saya tidak mempercayai Allah, berarti engkau sedang masuk di dalam tindakan yang tidak menyerahkan dirimu kepada Allah. Dan engkau sedang menggantungkan dirimu kepada tawaran yang lain selain Allah dalam hidupmu. Lah, saya ngomong begini ini kadang saya sambungkan dengan yang namanya begini loh. Saya pernah dipelesetkan dan saya digoreng di luar sana, Bapak Ibu. Saya ngomong begini, pernah nggak saya ngomong keluarga nggak penting? Nggak pernah. Nggak pernah saya ngomong begitu. Tetapi saya pernah berkata begini, tidak boleh ada apapun dan siapapun di dalam hidupmu yang menggantikan posisi Tuhan. Baik itu suamimu, baik itu istrimu, baik itu anak-anakmu, baik itu pekerjaanmu, baik itu hobimu, apapun itu tidak boleh digantikan. Bukan berarti anakmu tidak perlu, bukan berarti keluargamu tidak perlu. Nangkep sampai di sini, nangkep. Di luar sana saya digoreng, katanya saya tidak perlu anak. Anak nomor 2, pelayanan nomor 1, tidak loh. Bahkan di sini kalau saya ngomong pelayanan nomor 1, persembahan nomor 1, di sini begitu? Enggak. Sampai saya ajarkan, kasih orang tuamu dulu. Punya duit, kasih orang tuamu dulu. Jangan kasih gereja. Lupa gerejanya kecil, enggak apa-apa. Tuhan kasih pelihara. Betul nggak? Saya ajarkan itu kan? Betul kan? Kasih orang tuamu. Punya duit, kasih orang tuamu dulu. Senangkan dia. Dia sudah melahirkan, membesarkan dirimu. Jangan kau habiskan duitmu untuk gereja. Paham Bapak Ibu ya? Tapi yang utama dan terutama itu tidak bisa digantikan, itu Tuhan. Lupa piye? Tak jelas, kita kasih khotbah sendiri khusus untuk itu, biar Anda paham. Di sini saudaraku, di dalam kehendak bebas yang kita miliki, manusia harus membayar segala hal dari keinginannya. Semua hal, saudaraku, keinginanmu apapun itu kau harus bayar harganya. Manusia harus menentukan takdirnya dan keadaannya sendiri. Dan kisah Adam Hawa itu bisa menjadi cermin hidup untuk kita hari ini, supaya kita tidak bernasib sama seperti Adam dan Hawa. Engkau dan saya hari ini diberi privilege, saudaraku. Engkau mau bobo sampai nanti siang atau mau ke gereja itu pilihan. Kau mau jalan-jalan, banyak loh. Dulu saya pun sama Bapak Ibu, ketika saya ambil pelayanan saya menyesal. Ora iso lunga, tahu. Kalau saya ambil pelayanan dulu di gereja, saya menyesal di tengah jalan. Kenapa? Saya terkunci dengan hari Minggu. Kalau saya nggak ambil pelayanan kan enak. Wakil gereja absen ya, ayo berangkat salah 3, yuk berangkat. Sekarang kan nggak bisa kalau pelayanan. Digulai Pastor Stephen. Ada yang tertawa-tawa ini. ya. Saya katakan ini benar loh. Ada harga yang harus kau bayar. Itu pilihan di tangan kita kok. Itu pilihan simpel di tangan kita. Ya enggak? Hari Jumat capek pulang kerja, hari Kamis capek pulang kerja, mau home atau mau di rumah, pilihanmu. Home itu untuk kita bisa akrab, saudaraku. Lupa, saya mau belajar lebih dalam pemahaman Alkitab, nanti dibuat PA di sini Rebu. Nanti sabar, tak beli papan tulis dulu. Papan tulisnya mahal, Bapak Ibu. Tak beli papan tulis dulu sebentar, nanti kita buat di sini PA. Sabar. Kalau home suruh pendalaman sampai dalam, nanti yang baru datang pertama kali datang, shalom,
Itu yang pembahasannya ngeri ya. Hah? Surga neraka, Elohim Yahweh, Tritunggal, bumpet kepala aku Pak. Orang tak meneh. Ngerti? Home itu untuk kita akrab. Makanya jangan ngomong gerejanya kok dingin ya. Memang aslinya dingin. Tetapi kehangatan itu bisa kalau Anda jalin di home. Jadi nanti kalau ketemu hari Minggu, oh halo Ci, halo kok, halo Pak, piye kabare? Kemarin ada teman kita sakit nggak hadir. Saya langsung kontak suaminya. Loh, istrimu kenapa kok nggak hadir? Meskipun saya tidak hadir loh, di home. Saya pantau. Loh kok nggak hadir kenapa? Oh sakit. Itu perhatian. Disitulah butuhnya kita komunitas itu hangat. Orangnya dikabari setelah meninggal dunia baru gue kayak teko. Betul ya Bapak Ibu ya. Itulah tujuannya. Engkau milih hidupmu. Mau memilih keinginanmu sendiri atau mengikuti apa yang Tuhan mau. Karena kehendak bebas itu bisa jadi kutuk atau berkat dalam hidupmu. Kehendak bebas juga bisa menjadi rahmat atau laknat di dalam hidupmu. Semua kita manusia yang menentukannya sendiri. Banyak orang yang menganggap hidup ini tidak beresiko, saudaraku. Dan hanya menjalani hidup dengan kesenangan demi kesenangan di dalam hidup mereka. Mereka lupa. Kalau mereka katakan hidup ini mengalir saja, Pak. Padahal kesenangan dan penderitaan itu menyusul kemudian setelah seseorang mengambil keputusan-keputusan di dalam hidupnya, saudaraku. Maka dari itu kunci firman Tuhan hari ini kalimatnya begini. Mau tidak mau, engkau dan saya sebagai manusia yang hidup, yang memiliki kekekalan yang abadi, mengkondisikan diri kita untuk bertumbuh. Kita ulang bersama-sama. Mengkondisikan diri kita untuk apa? Bertumbuh. Kita ulangi bersama. 1, 2, 3. Mengkondisikan diri kita untuk apa? Bertumbuh. Itu kata kuncinya hari ini. Jadi tadi saya kasih gambaran kehendak bebas itu begitu. Pilihan-pilihan di tangan. Kata kuncinya berarti saya harus mengkondisikan diri saya untuk apa? Bertumbuh. Paham ya? Home nanti biar tahu kuncinya. Kita tahu saudaraku bahwa kita tidak bisa menghindari apa yang disebut dengan proses bertahap. Amin. Amin. Di dalam hidup ini semua ada proses bertahapnya. Semua ada tatanannya. Contohnya begini. Jika nanti saya pulang dari gereja, saya mengupas mangga, saya makan mangga itu dan bijinya saya keringkan atau gimana deh, saya tanam nanti sore. Apakah besok pagi saya sudah menikmati buah dari mangga yang saya tanam itu? Tidak bisa, saudaraku. Semua butuh waktu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, baru saya bisa menikmati itu. Itu yang disebut dengan proses. Nangkap? Seorang bayi yang baru lahir, mereka akan bertahap mulai ngerangkak. Bukan merangkak ya. Pertama itu apa ya? Bayi itu ngapain pertama? Oek-oek terus ngapain ya? Tengkurap. Habis tengkurap? Merangkak. Hah? Ya wis begitulah. Mau duduk, mau merangkak, pokoknya begitu. Habis itu dia mulai berdiri latihan jatuh bangun. Jatuh bangun. Betul? Betul. Mulai dia berjalan pelan-pelan. Tetah. Bukan titah ya. Tateh. Apa? Ya begitulah. Ya, mulai jalan. Setelah itu dia baru berjalan dengan normal, baru dia bisa berlari. Sama dengan kehidupanmu dan kehidupanku. Kita semua itu ibarat metamorfosis dalam hidup ini. Engkau dan saya di dalam kebebasan berkehendak kita tidak bisa langsung menyenangkan dia. Sekonyong-konyong menyenangkan dia, nggak bisa. Harus bertahap, saudaraku, dari bawah. Dari dasar. Goalnya di sana, tetapi kita harus dari dasar. Intinya apa? Mengkondisikan diri kita untuk terus bertumbuh sampai di level itu. Paham sampai di sini? Itu poinnya. Lah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, banyak orang Kristen yang tidak mau melalui proses itu. Dia menggunakan mistik, seperti yang minggu lalu saya sampaikan. Seakan-akan dia bisa mencapai ke puncak, menyenangkan hati Bapa dengan mujizat, dengan iman yang tidak dibangun. Akhirnya kekristenan mereka hanyalah kekristenan yang semu, tidak mencintai Tuhan dengan benar.
Buktinya apa? Banyak orang yang bisa berkobar-kobar melayani Tuhan, tetapi ketika dihantam satu problem, dia bisa meninggalkan Tuhan. Sekejap dia meninggalkan Tuhan. Dan dia bisa berkata apa? Percuma punya Yesus. Itu penyakit kekristenan hari ini, saudaraku. Karena tidak dibangun dengan cinta Tuhan yang benar. Prosesnya tidak step by step. Jadi, saudaraku, pengenalan akan Allah akan membawa kita kepada kedewasaan rohani yang bertumbuh dengan baik. Kalau kita mengenal Allah kita, saudaraku, kita memiliki hubungan yang baik dengan Allah kita, maka pertumbuhan kedewasaanmu pasti akan naik level. Di dalam pertumbuhanmu naik level kedewasaanmu ini, saudaraku, akan tumbuh otomatis. Gini loh, ini hubunganmu dengan Bapa baik. Yang pertama kena adalah apa? Kamu dewasa di dalam rohanimu. Kalau dewasa di dalam rohanimu, impact yang paling kelihatan itu apa? Kesucian hidupmu akan kelihatan. Yang dulunya suka ngomong tidak benar, yang dulunya suka punya hal-hal tabiat-tabiat yang tidak baik, berubah, bertumbuh kesuciannya. Itu proses. Nah, maka dari itu, saudaraku, sekarang bagaimana kita bisa mengenal Allah kita? Kan Allah tidak kelihatan, Pak Pendeta. Betul, Allah itu hadir di dalam hidupmu begini, saudaraku. Kalau engkau mau mengenal Allahmu, itu engkau harus mengenal setiap lini hidupmu. Problem-problem hidupmu, kebahagiaan-kebahagiaan hidupmu, disitulah kau mengenal Allah. Paham? Paham? Di dalam setiap problema hidupmu yang kau alami hari demi hari, di situ engkau mengenal siapa Allahmu. Di situ engkau bisa belajar menggandeng tangannya. Di situ engkau bisa mengerti dekapannya. Seperti Ayub katakan, dulu aku hanya tahu dari apa kata orang. Tetapi ketika Ayub mengalami problema hidup yang begitu berat, tekanan yang begitu berat, dia berkata di dalam mulutnya, dulu aku kenal Tuhan melalui mulut orang. Sekarang aku mengenal dia langsung melalui masalah-masalah hidup yang aku alami. Sama, saudaraku. Hari ini kalau engkau mau tanya, bagaimana aku mengenal Allah? Melalui semua yang terjadi di dalam hidupmu dan hidupku. Dan engkau dan saya harus memperhatikan kesempatan demi kesempatan yang Dia beri, supaya kita menjalani proses ini, saudaraku. Amin. Sampai di sini. Jadi jangan sampai kita mengalihkan perhatian kita kepada sesuatu, sehingga proses pengenalan kita akan Allah itu tidak bertumbuh secara normal, proporsional, dan akurat, saudaraku. Karena pertumbuhan jasmani pasti engkau bertumbuh. Saya pun tumbuh 20 tahun lagi, mungkin rambut saya sudah putih. Pasti. Itu hukum alam. Pasti saya tua. Dan yang sudah tua, tidak mungkin Anda kembali muda lagi. Itu medeni. Rambutnya putih, sesok jadi pirang mana. Lu ki sopo ki? Ora kenal aku. Tetapi yang muda pasti tua. Tetapi di dalam fisik yang tua ini, pastikan engkau memiliki rohani yang dewasa, saudaraku. Karena kerohanian itu tidak terukur dari jasmanimu. Dan di dalam kerohanian yang dewasa, engkau butuh perjuangan segenap hidup untuk engkau bisa memasuki level di mana engkau boleh dikatakan, aku berkenan kepada hidupmu, nak. Itu yang kita incer deh. Udah deh, nggak usah sibuk dengan pelayanan, dengan jabatan, saudaraku. Makanya saya selalu ngomong di gereja ini, lepaskan price tag-mu. Udah deh. Ngerti nggak? Ngerti ya? Nggak disapa marah. Nggak disalamin marah. Nggak dikasih jabatan marah. Udah deh. Fokus kita itu apa? Sampai Tuhan berkata, aku senang dengan hidupmu, engkau berkenan atasku, nak. Mau jadi aser, mau jadi pemain musik, mau jadi WL, mau jadi pengkhotbah, lakukan bagianmu yang terbaik. Udah cukup kok. Gereja udah banyak di luar sana ribut-ribut, saudaraku. Ngerti nggak? Gereja udah capek di luar sana. Sampai orang tidak mau ke gereja, kenapa? Di dalam gereja penuh dengan keributan. Yang isinya apa? Price tag. Harga diri. Kita rubah loh. Kalau engkau mau jadi Kristen yang benar, Tuhan aja yang Tuhan turun, diludahin, dicambuk, dihina, jubahnya dibuat
judi, dia nggak apa-apa. Sampai di kayu salib dia ngomongnya apa? Bapa, ampuni mereka, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu loh baru dahsyat, saudaraku. Gereja ini harus punya mental itu. Katanya, seperti Yesus. Seperti Yesus. Seperti Yesus apa Apanya seperti Yesus? Kita berkaca, saudaraku. Hidup ini harus benar. Harus tepat. Satu derajat saja kau meleset. Makanya banyak orang ngomong, wah Rehoboth bagus ya. Oh keren ya. Saya cuma ngomong ini titipan Tuhan. Gerejaku masih kecil ini titipan Tuhan. Gede pun besok titipan Tuhan. Nggak dibuat gede pun nggak apa-apa. Jemaat 5 orang duduk di depan saya khotbah. Tidak berkurang power saya untuk berkhotbah. Kenapa? Saya sedang melayani Dia, Allah yang hidup. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Kita harus memperhatikan bahwa setiap hari proses itu terus berlangsung dan sedang berlangsung. Jadi jangan pernah ya berharap dalam dirimu atau diriku berkata begini. Kan banyak nih orang ngomong begini, papa saya salah satunya dulu. Ora popo. Engkau kan nanti kan besok aku bisa lebih dekat sama Tuhan sendiri. Nggak bisa, saudaraku. Mengharapkan besok, lusa, tahun depan, bulan depan, aku bisa dewasa rohani sendiri kok. Aku bisa hidup di dalam kesucian sendiri kok nanti. Aku bisa hidup tak bercacat celah. Nggak bisa, saudaraku. Kalau kehendak bebas yang Tuhan titipkan dalam dirimu dan diriku kau gunakan sembarangan, tidak mungkin akan menuntun dirimu untuk sempurna sampai di level menyenangkan perasaan Bapa. Nggak mungkin. Bahkan orang-orang yang seperti itu, hidupnya akan semakin rusak, semakin bobrok, semakin negatif, dan semakin jauh dari Tuhan. Saudaraku, orang-orang yang begini itu tidak punya niat jahat loh sebetulnya. Itu terjebaknya kita-kita ini dulu. Saya juga pelaku. Saya tidak punya niat jahat untuk apa sama Tuhan, enggak. Saya juga tidak punya niat jahat untuk apa ya, melukai perasaan Tuhan, tidak. Atau saya mau melawan Allah, tidak. Atau saya mau hidup di dalam dosa, tidak. Saya tidak berpikir untuk itu. Tetapi saya hanya berharap suatu hari dengan apa adanya hidupku mengalir itu saja, saya nanti bisa menyenangkan perasaan Tuhan. Dan ternyata hari ini ketika saya mengerti kebenaran, saya sampaikan kepada Anda, tidak bisa, saudaraku. Ternyata pemikiran itu salah. Maka dari itu, setelah saya menyadari hal ini, setiap hari Tuhan memberi kita hidup dan waktu. Betul? Betul? Tadi pagi kita buka mata, klik. Berarti ada lembaran baru hari ini. Berarti ada lembaran baru. Meskipun misalnya hari ini kau ukir, kau lukis hidupmu dengan sesuatu yang salah, Dia tetap diam, saudara. Allah tidak bergeming, Allah tetap diam. Tetapi saudaraku, kalau engkau terus tidak menyadari bahwa hidupmu hari ini meleset, nak, jangan diulang lagi, nak. Tetapi engkau tidak sadar, saudaraku, akan ada waktunya di mana engkau sudah tidak lagi bisa menikmati lembaran baru hidupmu. Atau boleh saya artikan begini, kematian sudah mendatangi dirimu. Paham sampai di sini, Bapak Ibu? Kau harus mengerti, hidupmu dan hidupku akan selesai di suatu saat nanti. Kita berada di dalam gelanggang kehidupan yang punya limit waktu. Engkau dan saya punya limitasi waktu yang tidak kita tahu kapan itu endang. Kalau engkau menyadari hal itu, berarti setiap pagi itu adalah sebuah anugerah yang memang benar-benar harus kau ukir sepanjang hari. Sampai kau menutup mata tidur, kau harus berjuang untuk berproses lebih di dalam hidupmu. Amin. Engkau harus berjuang segenap hidup. Tidak ada boleh kata, nanti deh Pak, pasti aku bisa. Oh, tidak bisa, saudaraku. Tadi lagu yang mau khotbah itu apa? Lagunya gimana refnya?
kiranya engkau pasin dulu. Sama penyanyi kok nggak bisa loh ya. Ini penyanyi terkenal loh nih. Kiranya engkau temukan di matamu aku berkenan. Stop. Kiranya kau temukan aku berkenan. Kiranya engkau temukan di matamu aku berkenan. Next. Di antara manusia. Stop. Apanya yang mau berkenan kalau Anda santai-santai? Hai, bangun saudaraku. Bangun rohanimu. Engkau pintar nyanyi lagu ini. Di antara manusia engkau berkenan. Apanya yang berkenan? Kadang saya lihat orang Kristen itu lelucon loh. Nyanyinya itu begitu lebay. Lelucon, hidupnya itu lelucon, tau gak? Di gereja itu lebay banget loh kalau nyanyi. Kadang sampai meneteskan air mata. Keluar dari gereja. Laknat hidupnya. Itulah, ayo penyanyi-nyanyi kamu harus siap lah. Itulah kehormatanku. Apa? Terindah dalam hidupku. Kebahagiaan di hadirat. Kuncinya, kalau engkau mau terus berkenan di hadapan Bapa, sepanjang hari engkau mau bertumbuh, proses pertumbuhan itu mau jelas dalam hidupmu. Sepanjang hari engkau harus masuk di dalam hadirat Bapa. Loh Pak, tapi aku nyetir, tapi aku kerja. Terus kau bawa Tuhan dalam setiap jengkal keputusan hidupmu. Karena setiap keputusanmu mempengaruhi kekekalan. Amin. Ada nota nih, bisa kumakan nih. Yang marketing kan begitu kan? Kok marketing sales? Cia apa enggak ya? Ini lumayan. 200.000, 1 juta. Ambil enggak? Ambil enggak? Ambil enggak? Ingat, kiranya engkau temukan di matamu aku berkenan. Oh jangan, enggak berkenan ngambil uang 1 juta punya bosku. Banyak loh saudaraku. Banyak hal. Sekecil-kecil kita bongkar dalam hidup kita. Kita akan menemukan banyak kemelesetan dalam hidup kita. Maka dari itu saudaraku, manusia yang tidak sungguh-sungguh mempersiapkan hidupnya berkenan di hadapan Bapa untuk mengalami proses pertumbuhan dalam dirinya, dia sedang mengkondisikan dirinya tidak bertumbuh di dalam Tuhan dan semakin serupa dengan dunia. Tetapi itu pilihan. Engkau bebas memilih. Di sini, di gereja ini saya mau ajarkan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari, engkau dan saya harus memperhatikan faktor yang membuat kita bertumbuh atau kita hancur dalam hidup kita. Engkau harus tahu. Beberapa para pengerja sharing dengan saya bangga loh dengan pilihan hidup mereka. Mereka katakan, aku mau melayani, Pastor. Meskipun dengan keadaanku, dia mau berjuang. Dia mau belajar. Dia mau meluangkan waktunya. Oh, keren. Lihat deh, engkau sedang menginvestasikan yang indah atas hidupmu. Amin. Amin. Kadang saya bangga loh sama orang-orang begitu. Ada yang dari luar kota, dia nggak pulang dari kerjanya, dia terus fokus bantu untuk home dan semuanya. Bagus. Engkau sedang menginvestasikan yang baik dalam hidupmu. Kau sedang memberikan contoh legacy kepada anak cucumu. Melayani itu ya berkorban. Melayani itu ya dengan Tuhan ya jangan boleh setengah-setengah. Harus sungguh-sungguh. Percaya deh Bapak Ibu, orang yang begitu, dia sedang memilih Tuhan dalam hidupnya. Amin. Saya kira di sini ada banyak orang-orang seperti itu. Kita mau berjuang bersama. Jadi siapa yang kita jadikan teman dalam hidup kita? Siapa yang kita jadikan teman di dalam komunitas kita? Itu yang akan mengkondisi hidupmu dan hidupku, saudaraku. Apa yang kau dengar? Di mana engkau berada, itu akan mengkondisi hidupmu dan hidupku untuk menjadi anak-anak Allah, atau engkau dan saya menjadi anak-anak dunia. Pilihan di tangan kita, saudaraku. Maka dari itu kemarin firman Tuhan yang saya sampaikan, kalau engkau mau mengenal Tuhan dengan benar, engkau harus membangun imanmu dengan benar. Kalau engkau membangun imanmu dengan benar, berarti apa yang masuk ke dalam telingamu haruslah sesuatu yang memang benar-benar benar.
Maka saya sampaikan di minggu lalu, firman Tuhan yang masuk ke dalam telingamu, ke dalam hatimu, ke dalam pikiranmu, itu mempengaruhi kekekalanmu. Memang kita harus hidup di dunia ini, tetapi hiduplah menjadi duta kerajaan Allah yang tampil membawa Kristus di tengah-tengah masyarakat. Di dalam dunia yang gelap ini, saudaraku. Jadi, saudaraku, saya ingatkan sekali lagi, pilihan di tanganmu dan di tanganku. Kalau engkau bisa memilih untuk melekat dan mendekat kepada Tuhan, aku mau jadi anak-anak Allah yang menyukakan hatimu, Bapa, di setiap pilihan hidupku. Mengkondisikan aku bertumbuh di dalam hidupku untuk melayani engkau. Itu jadi sanjungan untuk Allah kita. Dan itu akan menjadi penghiburan bagi Allah. Proses ini bertahap, saudaraku. Jadi jangan pernah terbeban dengan teman-temanmu satu dengan yang lain. Loh, kok dia sudah bisa sampai di level ini, aku kok belum? Nggak apa-apa. Makanya home, komunitas di gereja itu butuh sekali saling menguatkan satu dengan yang lain. Kita jalani bersama, kita saling topang satu dengan yang lain. Amin, saudaraku. Amin. Yang belum join home, nanti boleh daftar sama Burut. Burut berdiri dulu. Ya, berikan tepuk tangan. Oh, Pak Tomo. Pak Tomo, bareng-bareng Pak Tomo sama Burut. Ketuanya Pak Tomo, pendaftaran di Burut. Tepuk tangan dulu sekali lagi. Ya. Anda join home. Jangan pernah enggak mau join home. Loh, ini khotbahnya iklan home. Enggak. Tapi penting. Karena home itu akan belajar mengajak kalian semua itu memiliki ikatan yang luar biasa seperti keluarga. Home Timur semangat. Home Barat semangat. Kita akan mulai terus gerakkan gereja ini sampai benar-benar bisa menopang satu dengan yang lain di dalam kasih Tuhan. Amin, saudaraku. Proses hidupmu dan hidupku, saya tutup dengan kalimat ini. Proses hidupmu dan hidupku untuk engkau bisa mengenal Tuhan dengan sempurna. Engkau mau bertumbuh dengan baik, itu pilihan di tanganmu. Engkau mau cepat kilat atau engkau mau santai, itu depends on you. Tergantung dari Anda sendiri. Anda tidak bisa meniru saya tidak bisa meniru Anda. Itu tergantung Anda sendiri. Kalau saya memang dari tahun 2021 saya sudah minta sama Tuhan, Tuhan saya minta cepat kilat. Kenapa? Karena saya harus membawa gereja ini lepas landas dan saya harus lebih. Tetapi kalau Bapak Ibu memilih sama seperti saya atau lebih, silakan. Itu bagus, saudaraku. Nggak bisa proses Tuhan yang 5-6 tahun. Kau bisa pangkas dalam waktu 5 bulan. Nggak bisa kalau engkau tidak benar-benar membuka dirimu, menyediakan dirimu, aku mau dibentuk. Wah, itu menyakitkan memang. Tetapi bisa. Semua bisa dilewati. Kalau engkau memang mau menyenangkan perasaan Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Hari ini kita mau beri yang terbaik untuk menyenangkan perasaan Tuhan, yaitu aku mau berubah lebih baik. Senggol kiri kanannya, katakan, kita berubah lebih baik.